Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini ya. Kali ini agak beda ya untuk terus semuanya. Dan saya ini nekat bongkar CCTV punya saya sendiri ya. Dikarenakan tidak bisa direset ya. Ini CCTV punyanya SPC ya. Ini saya bongkar untuk tombol resetnya ya. DPDT gini kayak gini tombolnya ya. Ini cuma butuh dibersihkan ya untuk semuanya. Jadi untuk DPDT-nya itu kuningannya itu atau jalur di dalamnya itu perlu dibongkar dan dibersihkan ya untuk semuanya. Oke. Untuk video lengkapnya tidak kerekam guys dikarenakan lupa saya ngeplaynya. Nah, ini saya rakit kembali dikarenakan sudah saya bersihkan. Pokoknya jika tombolnya itu tidak bisa direset itu berarti rusak di bagian tombolnya, ini perlu dibongkar. Dan saya nekat untuk bongkarnya dan ternyata cuma gini guys. Saya kira itu full fleksibel dan itu sangat sulit ya, ternyata tidak guys. Pokoknya jangan menyerah dulu sebelum mencoba lah ya. Pokoknya dilihat dulu dan kalau bisa itu difoto ya kalau takut lupa untuk jalur-jalurnya ya. Nah, di sini perlu untuk di pengeleman ya untuk lebih kuat, dan ini jalur minusnya ya. Ini saya solder kembali dikarenakan saya bypass, saya pakai itu congkel pakai cutter ya biar tidak perlu melepas kakinya ya, kaki yang di belakang itu ya. Jadi nanti soalnya misalkan saya blower ini akan leleh guys soket yang ada di belakang ini ya. Dan oke, sudah terpasang dan kita rakit kembali. Untuk jalur-jalurnya ini sudah saya foto karena ini pertama kali ya saya bongkar CCTV dari mulai pertama beli sampai sekarang. Ini pindahan dan mau konekkan wifi lagi, mau saya reset ternyata kok tidak bisa ya. Ya, mau nggak mau harus saya bongkar ya seperti ini. Oke, untuk jalur-jalurnya sudah saya pasang semuanya, dari sensor, mulai dari sensor dan motorik yang ada di ini, rotari yang ada di kameranya ya. Oke, dipaskan dulu. Kalau tidak pas itu tidak perlu ditekan terlalu kuat ya, dikarenakan nanti ada mainboard atau VCB yang gopel ya atau pecah ya seperti itu. Berarti kalau nggak pas itu ya belum ke apa nek ngarani guys ya, no aneh ngono lho ya. Ya seperti itulah ya. Pokoknya pelan-pelan, dan ini motor penggeraknya ke bawah ke atas, untuk motor ke bawah ke atasnya. Nah, kita pasang bautnya dan ternyata bautnya ini kecil guys. Salah saya tadi sih ya, seperti ini guys. Kita baut kanan dan kiri. Nah, setelah kita baut, kita pasang untuk penggerak motornya. Oh ya, kita buat lagi untuk VCB nya ya biar tidak, pokoknya untuk baut-baut jangan lupa ya, tata letaknya dan panjangnya itu harus diperhatikan ya, dikarenakan semua bautnya itu punya letak tersendiri ya. Kita pasang untuk memorinya. Ini kita pasang juga untuk ini fleksibel untuk kabel motor, mic sama speaker ya, motor 1 motor 2. Nah, soalnya ada penggerak samping kanan kiri ya. Nah, ini guys 360 derajat ini ya. Nah, ini dipaskan dulu bautnya, dan ini sempat kebingungan di sini saya guys. Saya akhirnya buka tadi yang sudah saya fotokan fotonya ya. Saya hafal-hafalin untuk letak-letaknya, motor 1, nanti di sini motor 2, dan ada nanti untuk speakernya yang kabel 2 hitam itu ya. Merah hitam ya, ini speaker, pasang di jalur speaker. Nah, dan nanti terakhir itu charger ya, USB charger, charger micro ya.
yang kabel hitam itu ya. Ini sudah pas untuk penggeraknya, jangan sampai enggak pas dikarenakan nanti ketika enggak pas motornya yang akan kalah ya, sesuai dengan pergerakannya ya. Nah, ini saya pasang untuk USB nya, tapi saya masih bingung di sini ya, kok gini ya. Ternyata itu ya emang gitu posisinya. Kalau kebalik tidak bisa guys, coba saya balik ternyata tidak bisa. Emang posisinya kayak gitu, kayak kebalik gitu. Oke, kita pasang untuk bagian ini, cover kepalanya ini ya, kepala kameranya kita pasang kembali. Ini cuma klip ya, jadi teman-teman waktu pelepasan itu harap berhati-hati dikarenakan nanti misalkan pecah ya, nah itu susahnya, nanti dilem tidak rapi lagi ya. Jadi teman-teman saya sarankan tetap ketika mengerjakan sesuatu itu harus teliti, meskipun lambat nggak apa-apa, yang penting sesuai ya, tetap dari awal rapi, kembali rapi semula ya, itu semuanya ya. Ini saya paskan dulu, untuk ini harus masuk sesuai dengan garisnya ya guys. Nah seperti ini guys, jadi jangan sampai ya, sudah ada tempatnya ya. Nah, kita paskan dan alhamdulillah sesuai harapan ya, kembali ke normalnya. Oke, habis ini kita coba tes. Oke, kita masukkan charger US micro ya, maaf ya. Kita masukkan di sini. Di sini juga saya kebingungan ya, lupa gimana cara loginnya untuk mengonekkan CCTV ini ya. Seingat saya itu cuma install aplikasi dan scan barcode-nya ya. Untuk ya ini kita tunggu, dia masih awal ya, jadi masih bergerak kanan dan kiri ya, seperti ini. Kalau tampilan awalnya dia pasti akan seperti ini, kanan kiri sampai mentok, terus atas ke bawah ya, seperti itu. Nanti dia akan minta untuk dikonekkan ya, tapi pertama-tama kita reset dulu untuk CCTV-nya dikarenakan masih nyangkut ke data yang lama. Nah, ini kita reset dulu, kita tes sampai muncul suara ya, reset sukses ya, seperti itu. Nanti kalau sudah masuk ke reset sukses itu kita masuk ke aplikasi SPC Cam. Nah di sini saya lama guys, jadi gimana itu nambah device-nya itu, setahu saya kita scan untuk barcode yang ada di ini bawah. Jadi kita scan, langsung kita akan muncul device reset sukses ya, seperti itu. Nah, seharusnya ini arahnya ke ini, langsung masuk ke wifi ya. Nah kita konekkan tapi enggak, device-nya itu enggak connect guys, jadi masih ada bunyi dililut kayak gitu, kayak notifikasi yang harus diterima oleh CCTV ini muter terus guys, jadi nggak bisa connect ke wifi nya. Ternyata masih saya cari terus sampai ketemu ya, saya otak-atik di sini nggak sempet, soalnya buku panduannya itu udah hilang guys, sama dashboardnya itu sudah hilang ya. Nah di sini lama ya. Nah, kembali lagi ke ini, ada tanda reset lagi. Nah di sini mulai saya reset lagi, mulai ulang cara awal lagi. Nah saya reset lagi sampai muncul notif dari kamera ini, reset sukses, dan kita ulangi lagi. Padahal sandinya ini sudah betul, cuma di sini ada kesalahan guys. Mungkin untuk hotspotnya dari kamera itu perlu dikonekkan gitu mungkin ya. Dan setelah saya coba lagi untuk langkah awal tadi, saya ulangi dan ternyata masih sama, nggak, device-nya itu nggak connect ya, masih toleh gini guys, masih mutar gitu, nggak ketemu. Nah di sini kalau teman-teman
bisa ya, masih pernah ngalamin kasus seperti ini. Ini dulu saya cepet loh guys untuk konekin, tapi saya lupa ini. Mungkin teman-teman bisa bantu komen ya caranya ya. Nah, masih kebingungan saya di sini. Nah, ini sudah saya konekkan, sudah saya coba cara seperti ini. Bahkan saya dekatin ini untuk suara dilulut-dilulutnya itu loh guys. Nah, ini saya menemukan cara lain. Nah, untuk koneksi wifi hotspot dari ini kan, dari CCTV ini mengeluarkan hotspot sendiri guys. Dari ada wifi nya sendiri gitu loh. Nah, saya coba otak-atik di pengaturan dan ternyata masih belum bisa ya, tapi ini beda dari yang lain guys. Jadi saya cari menu yang ada di situ ya, ternyata ya ada menemukan kayak gini, ada panduannya, kayak panduannya hotspotnya ini harus dikonekkan ke sini gitu, kayak gitu. Jadi dia tuh kayak apa ya, ada hotspotnya tersendiri gitu ya. Nah, tapi di sini belum ketemu, belum bisa kebaca di HP saya. Mungkin HP-nya yang sudah kurang peka atau gimana ya. Maklum HP-nya jelek ya untuk semuanya. Tapi di sini saya tetap berusaha mencari cara. Nah, ini sudah muncul guys. Dia iot berapa gitu ya. Itu sudah muncul, tapi saya konekkan lagi. Masih query sukses gitu aja. Nah, ini ada iot. Ya, itu kita konekkan dan otomatis langsung bisa nyambung ke servernya gitu ya. Nyambung ke servernya. Ya, dia langsung muter-muter lagi dan mengucapkan koneksi sukses gitu ya. Sini saya device add device, ternyata masih belum bisa. Dan akhirnya saya scan lagi, mulai scan lagi, dan di sini ketemu, dan saya akhirnya kembali ke pengaturan awal ya. Dan di sini masih tidak bisa lagi. Ya, pusing aku guys. Oke, langsung saja. Ini untuk wifi nya ya, saya utak-utik ke bagian wifi nya. Nah, di sini di pengaturannya ya, pokoknya saya udah di bagian ini. Ternyata ini guys, masih belum ketemu caranya, dan saya kembalikan koneksinya sampai terhubung, langsung otomatis kayak tadi terhubung ke wifi saya dan continue sampai di sini searching ya, kayak mencari device gitu ya. Nah, di sini saya biarkan lah, siapa tahu itu bisa connect. Alhamdulillah di sini connect, kayak connect gitu ya, tampilannya tuh beda guys. Ya, di sini saya biarkan sampai connect. Sampai metu ya, muncul ya, kok metu gitu. Nah, di sini muncul name device ya. Saya kasih nama. Dan di sini backdoor, door, dan semuanya itu tinggal kita oke. Selanjutnya kita tunggu sampai itu device-nya kebaca ya. Ini sudah kebaca, langsung saya coba untuk live device-nya kita tambahkan. Nah, di sini sudah bisa dikonekkan ke CCTV-nya ya. Alhamdulillah sudah ketemu settingannya untuk koneksi ke HP ya, secara online ya. Alhamdulillah ya. Jadi untuk semuanya, kalau misalkan belum tahu settingannya atau mending lihat buku panduannya ya untuk semuanya. Ini dikarenakan buku panduan saya itu hilang guys, jadi saya nggak bisa jadi autodidak atau mencari sendiri ya, mengingat-ingat. Jadi saya coba. Oke, untuk video selanjutnya saya akan up besok ya. Oke, see you next time di video selanjutnya.